Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Nice to meet you. Today, Alhamdulillah, we can meet again. Although just from internet, I can meet you. And for this time, let's open our meeting by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. So before we study, before we learn each other, let's pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala together. Let's pray. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma birahmatika ya rahman. Alhamdulillah. Okay. Well, for this time, I so happy, I so excited to meet you again, to know that you are very spirit to study, to get training about Master of Ceremony and Speech Presentation and Three Languages. Yeah, well, I will speak in bahasa for this time. Jadi, Ana terima kasih yang sangat luar biasa dan penghargaan yang sangat luar biasa bagi kalian yang semangat untuk tetap belajar, untuk tetap latihan, walaupun sekarang sedang berada di rumah masing-masing. Ya. Sebenarnya dari tadi saya sudah mempunyai satu video, tapi ketika kita buat videonya sekitar ya 20 menit atau 30 menit, tapi ternyata videonya ngeblur banget. Jadi terpaksa videonya harus kita hentikan. Dan selanjutnya ya saya buat lagi, ya tidak apa-apalah demi kalian, saya ingin buat kembali. Yang pertama gini, ketika kita sudah di rumah, kita tahu bahwasanya sebelum kita pulang kemarin, kita sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan public speaking. Maupun juga pidato 3 bahasa atau pembawa acara ya, MC, Master of Ceremony. Di sana saya sudah memberikan beberapa teknik atau trik atau juga beberapa kalimat dalam menyampaikan sebuah pidato maupun ketika kita menjadi seorang pembawa acara. Ketika sudah kita memiliki teorinya atau memiliki bahan, yang selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah praktek. Bagaimana praktek? Nah, yang pertama yang praktek yang perlu kita ketahui adalah kita perlu mencari tempat yang nyaman. Nyaman dan aman ya. Yang jelas aman dari coronavirus disease ya, coronavirus disease atau COVID-19 ya. Yang pertama, ketika kita sudah memastikan suasananya aman dan nyaman, ya suasananya yang seperti sekarang ini, saya berada di taman di sekitaran pondok, yang di sini juga sangat lumayan sejuk ya, lumayan sejuk dan ada pohon, terus ada juga angin sepoi-sepoi yang menyapa saya, dan ini sangat luar biasa bagi saya. Saya ketika berada di tempat yang seperti ini, inspirasi untuk berbicara itu lebih banyak. Nah, makanya saya minta kalian juga seperti itu. Cari tempat yang membuat kita nyaman untuk latihan. Ya, yang jelas tidak di suatu tempat yang sangat ribut, orangnya banyak, ribut dan sebagainya. Hindari tempat yang seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak fokus. Atau yang sangat tidak direkomendasikan itu adalah ketika kita praktek di depan televisi. Kita sambil nonton TV, kita sambil praktek atau sambil belajar. Itu biasanya fokus kita terbagi. Jadi nggak 100% kita fokus kepada latihan kita. Jadi sekarang fokuskan latihan kita di tempat yang aman dan nyaman serta tidak ribut, ya, tidak ramai. Kalau ramai atau bising, fokus kita akan terbagi. Yang kedua, ketika sudah menemukan situasi yang aman dan nyaman, yang kedua adalah fokus. Fokus apa yang dimaksudkan adalah fokus mata yang pertama dulu. Fokuskan mata ke depan. Nah, kalau mau, yang lebih disarankan adalah kita pakai kamera. Di kamera pakai HP, atau kalau ada teman atau keluarga yang bisa atau mau mengamerakan dan kita tidak malu di hadapan mereka, ya bisa minta kamerakan teman atau pakai kamera selfie aja. Kamera video, udah, berbicaralah di hadapan kamera. Apa fungsinya? Ketika kita berbicara di hadapan kamera,
fungsinya kita akan semakin tahu kesalahan kita di mana. Makanya ketika kita latihan atau ketika kita melakukan gladi sebelum tampil itu, kita mencari sebanyak-banyaknya kesalahan kita. Kenapa kita harus mencari banyak kesalahan? Supaya ketika kita tampil pada hari H, pada hari yang sudah ditentukan, kita sudah minim dari salah dalam penyampaian. Ketika kita awalnya selalu salah dalam menyampaikan suatu kata, misalnya sebut, kita selalu tersalah ucap atau salah dalam pengucapan, tersabut kita menyebutkan kan, tersabut. Nah itu kan kita perbaiki karena kita praktek, kita tahu sudah. Itu pentingnya tadi kamera. Jadi di kamera ke kita, jadi kita tahu masalah kita di mana. Atau kita melakukan beberapa kali pengulangan kata yang sama. Misalnya seperti saya ini sering mengucapkan kata dan terus saya ucapkan. Bahkan ketika saya teliti, ketika saya rekam video, ketika saya melakukan MC atau ketika saya menyampaikan ceramah, khutbah dan sebagainya. Kalau khutbah pakai teks mungkin tidak ada kata dan itu. Tapi kalau saya menggunakan yang berbicara seperti ini langsung, atau ketika saya jadi MC yang tidak ada teks untuk yang saya berbicara, mengolah kata-kata atau mengolah kalimat, saya selalu mengucapkan terlalu banyak kata dan. Setelah saya tahu, saya kamera, waduh saya rasa ini nggak bagus nih, saya terlalu banyak mengucapkan kata dan. Ini perlu saya perkecil atau sedikit. Nah, bagaimana cara mengucapkannya? Cari kata yang sama atau maksudnya sama. Misalnya, dan ini kan kata menyambung nih. Lalu, bisa katakan lalu atau kemudian, selanjutnya atau maupun, sehingga dan sebagainya. Itu banyak kata-kata yang alternatif. Intinya jangan sampai kata ini sama terucap. Kata-kata, merangkai kata-kata ini juga membuat penonton atau audiens merasa nyaman dengan kita atau merasa enak, merasa kita ini menarik ya. Apa-apa yang kita sampaikan ini menarik dan mereka suka mendengarkan kita berbicara. Itu salah satu hal yang baik. Nah, selanjutnya salah satu hal kita fokus ke kamera tadi yang perlu kita hindari adalah tunduk ke bawah atau nongak ke atas. Nah, ke bawah, terlalu banyak ke bawah atau terlalu banyak ke atas. Atau matanya ke tempat lain. Ketika berbicara, matanya, kameranya di sana, berbicaranya ke sana. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Makanya kita harus fokus. Selanjutnya, ketika sudah dapat tempat yang nyaman, aman, terus kita fokusnya sudah. Selanjutnya, lakukan pengulangan kata. Pengulangan kata atau kalimat dalam pembukaan pidato atau dalam pembukaan MC. Jangan sampai ada kata-kata yang sebenarnya ini kata-kata yang sering kita ucapkan tapi kita salah. Misalnya ketika kita mengucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan tangan kita ini harus meyakinkan. Artinya gerakan ini sudah kita latih. Jauh-jauh hari sudah kita latih. Oh, saya kalau mengucapkan salam, saya harus seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, terserah. Tapi yang jelas, kita sudah terbiasa. Jangan sampai kita kayak ragu-ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ragu-ragu nih. Akhirnya apa? Membuat apa-apa yang kita sampaikan ini kurang maksimal. Jadi sesuatu yang sudah kita tahu, itu yang akan kita pakai, ulangi, perbanyak kata-kata yang seperti ini. Selanjutnya pembukaan yang ada kata Arabnya itu ya. Misalnya gini, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kata-kata yang seperti ini perlu diulang, dihafal, diperjelas supaya kata-kata ini jangan sampai salah. Kenapa? Karena ini kata-kata yang umum, yang sering kita ucapkan. Jangan sampai ini salah. Selanjutnya, yang
Pertama-tama misalnya, pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atau tidak mau tangan kiri, tangan kanan. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah, inayah serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka, beradu pandang di tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya, bisa selanjutnya, atau ada juga yang menyampaikan langsung salawat beserta salam. Salawat beserta salam, marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman onta menuju zaman Toyota. Bisa, itu kata-kata yang divariasi saja. Jadi kata-kata yang pembukaan yang pertama-tama kepada Allah itu, yang kepada Nabi itu, silahkan cari kata-kata yang bagus untuk versi kalian. Artinya jangan sampai sama dengan yang lain. Itu menimbulkan ciri khas masing-masing. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah ketika kita menyampaikan sebuah pidato, kita berusaha menggerakkan badan. Body language. Itu namanya body language ya. Body language ini bisa masuk ke mimik nantinya. Mimik itu apa nih? Wajah kita, ekspresi kita. Wajah kita ketika menyampaikan. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah pidato, perlu dan sangat penting kita menggunakan body language. Nih, gerakan-gerakan seperti ini. Kalau belum kita mendapatkan gerakan yang berarti, silahkan gerakan ke kiri ke kanan saja. Ke kiri ke kanan, tak gerakan. Kenapa? Ini membuat kita menghilangkan rasa gugup. Ini salah satunya. Kenapa? Karena kalau kita diam, kaki kita ini terlalu kaku di satu tempat, kita biasanya gemetar. Apalagi saya berdiri misalnya, saya akan gemetar nih. Kenapa? Karena tidak ada bergerak sama sekali. Biasanya kan saya sering menyampaikan itu kaki, jempol-jempol kaki itu digerak-gerakan. Makanya penting kita pakai kaos kaki, pakai sepatu, pakai kaos kaki. Minimal pakai kaos kaki kalau kita berada di indoor misalnya. Di sana nggak boleh pakai sepatu, cuma bolehnya pakai kaos kaki. Nah, silakan pakai kaos kaki supaya orang tidak terlalu melihat. Dan orang juga fokus, orang saya yakin tidak semua orang ya, paling 1-2 orang, sangat minim orang yang ketika orang berbicara dia mandang ke kakinya. Nah, jadi di sana kesempatan kita untuk menggerakkan kaki, gerakan jempol, jari-jari kaki. Nah, selanjutnya selain kaki juga kita punya tangan tadi ya, tangan kayak gini. Ini tadi supaya kita menghilangkan rasa gugup. Dan juga kelebihan kita menggerakkan anggota tubuh kita ini adalah supaya kita menimbulkan inspirasi. Jadi inspirasi kita untuk menyampaikan kata-kata ini muncul. Tidak blank atau tidak kehilangan apa yang mau disampaikan. Kehilangan apa yang mau disampaikan ini sangat bahaya bagi seseorang public speaker. Kenapa berbahaya? Ya udah, hilang ya. Apa tadi yang mau disampaikan? Kenapa? Karena dia biasanya saking gugupnya. Jangankan kita yang pertama-tama tampil atau belum pernah tampil di hadapan orang banyak, yang sudah sering tampil pun juga mengalami rasa gugup. Tapi bedanya kita dengan mereka yang sudah sering tampil adalah mereka bisa menyembunyikan rasa gugup mereka atau rasa grogi mereka itu di hadapan publik, di hadapan orang banyak. Bisa menyembunyikannya dengan cara apa? Ya menggerakkan tangan, salah satunya. Menggerakkan jempol-jempol kaki, bukan berarti kakinya digerak-gerakkan, tidak. Jempol-jempol kakinya aja, jari-jari kaki aja. Selanjutnya ini sudah kita menghilangkan rasa gugup. Setelah itu kita menimbulkan inspirasi kita untuk berbicara. Dan juga gerakan tangan ini membuat apa yang kita sampaikan itu bagus ya. Bagus kalau ketika orang berbicara itu menggerakkan tangan daripada orang yang diam kayak gini. Diam kayak gini ketika berbicara, ini kurang menarik. Yang kayak gini yang menarik nih.
Nah, tapi perhatikan ketika kita menggerakkan tangan kita, mengangkat-ngangkat ini jangan sampai kayak gini. Tertutupi wajah kita, jangan sampai tertutupi wajah kita. Kenapa? Secara etika ini tidak beretika ya, kurang etikanya. Kenapa? Siapa tahu pada saat kayak gini orang memfoto kita atau dijepret orang pakai kamera, pas kelihatan kayak gini. Waduh, kata orang itu ngapain tuh? Nah, jadi caranya kita menggerakkan kalau di sini ya sampai sini aja. Ini paling tinggi sudah. Jangan sampai kayak gini. Tapi kalau ke samping kanan, samping kiri, nah silakan mau tinggi seperti apa. Diangkat tinggi-tinggi bisa, silahkan. Tergantung dari apa yang kita sampaikan. Ya, biasanya kalau hal-hal yang bersangkut paut dengan ketuhanan, dengan Nabi itu kan ke atas biasanya. Atau ajakan, biasanya ajakan itu tangannya digerakkan seperti ini. Ayo kan gitu, ayo ayo. Atau semuanya gitu bisa kayak gini. Nah, atau kayak gini bisa, atau kayak gini ya bisa. Itu terserah versi kita masing-masing. Makanya kata saya temukan versi kalian selama kalian di rumah ini. Perbanyak melihat video-video atau di YouTube itu banyak, atau teknik-teknik dalam berbicara, atau lihat orang-orang besar yang berbicara. Para presiden berbicara banyak di YouTube. Selanjutnya yang perlu juga jadi bahan kita untuk di rumah adalah tambah wawasan kita. Saya sering menyampaikan kepada kalian, saya punya buku-buku tambahan saya, supaya ketika saya berbicara ini saya tidak dikatakan orang ini asal bicara. Artinya berbicaranya tidak pakai tidak pakai patokan, tidak pakai acuan. Saya punya acuan. Ini bahan saya. Yang pertama ini ada buku Speak with Power. Ini yang saya pelajari, ini yang saya beli khusus supaya saya ini ketika saya berbicara, oh itu kata orang berbicara, oh dia punya buku tuh berbicara, kan enak kan? Tapi kalau kita berbicara tanpa pernah belajar di mana, asal bicara aja, ini jangan. Kita harus punya patokan ya. Minimal kita punya buku pidato 3 bahasa. Nah seperti ini, pidato 3 bahasa. Cari aja, yang penting 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Cari aja. Atau kalau belum ada juga cari aja di Google, di internet, disalin nanti di copy, silahkan. Nah selanjutnya yang pertama tadi speak with power. Bagaimana berbicara itu kita menimbulkan power supaya kita bisa menginspirasi atau menyenangkan orang lain. Ini speak with power ini. Power. Selanjutnya, nah ini tentang speak for success. Ini tentang 101 tips dan trik dalam dunia public speaking. Bagaimana sih kita supaya berpidato ini menyenangkan, bagaimana supaya tidak gugup, bagaimana supaya menyampaikan pidato atau MC ini kita membuat orang itu senang atau nyaman, bagaimana supaya etika berpidato kita baik, supaya kita ini ketika kita menyampaikan sesuatu orang menganggap kita sebagai orang yang berpengetahuan, orang yang cerdas, orang yang berpendidikan. Nah, selanjutnya juga saya punya buku yang ini, Public Speaking Mastery atau penguasaan public speaking. Dalam penguasaan public speaking ini di sini diberikan sejarah public speaking dan orang-orang sukses yang dalam public speaking bagaimana dan sebagainya, itu ada di sini, dikupas di sini. Jadi nanti dari beberapa buku ini akan ada saya sharing ke kalian semua. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan dan sebagainya kita bisa buat video lagi. Jadi walaupun di rumah tetap aktif ya. Dengarkan aja, diulang-ulang aja video yang ada ini supaya kalian ini bisa mendalami atau bisa mencapai tujuan yang baik atau tujuan yang maksimal dalam dunia public speaking. Oke. Selanjutnya yang saya ingin sampaikan di sini tentang MC ya. Kalau MC ini sama seperti pidato sebenarnya, tapi MC lebih banyak kepada intonasinya lebih diangkat ya, intonasinya. Tapi kalau body language-nya tidak terlalu banyak. Kenapa tidak ada MC yang kayak gini kan? Ini tidak ada yang kayak gini. Jadi kalau MC biasanya kalau dia itu ada stand mic-nya itu ada, dia bisa tangan kanan yang digunakan untuk megang kertas, tangan kanan ya, tangan kanan untuk megang kertas. Selanjutnya tangan kiri, nah gini bisa menggerakkan.
digerak-gerakan tangannya. Namun ketika kita melakukan MC itu dengan tanpa stand mic, kita dipegang ini mikrofonnya, berarti ke tangan kiri ini kita megang. Nah, kita akan menyampaikan ini teks, biasanya ada teks MC ya. Kita menyampaikan biasanya yang terhormat. Ini yang kita menghormati itu pertama dari MC yang menghormati. Misalnya di sana siapa yang paling tertinggi dalam pertemuan tersebut, dalam acara tersebut, ya udah kita sampaikan, kita hormati, itu yang terhormat. Kalau yang setelah itu yang kami hormati atau yang saya hormati ya. Kalau misalnya saya sendirian saja jadi MC, berarti yang saya hormati. Tapi kalau saya berdua dengan teman saya, berarti yang kami hormati itu. Tapi yang pimpinan tertinggi yang terhormat. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Nurus Sufiyah Amuntai, Kalimantan Selatan. Yang kami hormati para ustadz dan ustadzah sepondok pesantren Ihya Ulumuddin Nurus Sufiyah. Bisa menyebut atau Amuntai Kalimantan Selatan bisa, atau dihilangkan Kalimantan Selatannya, Amuntainya saja bisa. Atau dihilangkan sama sekali Amuntainya, Ihya Ulumuddin Nurus Sufiyah aja bisa. Ya itu terserah nanti ya. Selanjutnya yang kami hormati para tamu undangan. Para tamu artinya ada tamu, ada undangan. Memang banyak ya, lebih dari satu itu bisa. Banyak hal-hal yang selanjutnya lagi, hadirin dan hadirat serta teman-teman sekalian atau para santri dan santriwati Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Nurus Sufiyah yang berbahagia, Bisa setelahnya Assalamualaikum, atau sudah dibuka dengan Assalamualaikum tadi, kami ucapkan selamat datang di acara misalnya Liga Bahasa. Kami ucapkan selamat datang di acara Liga Bahasa Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Nurus Sufiyah tahun 2021. Oke, itu sudah. Setelah itu biasanya membawakan atau membacakan susunan acara. Baik, kami akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua kalam ilahi, acara yang ketiga sambutan ketua pelaksana, acara keempat penampilan-penampilan, acara yang kelima pengumuman, dan acara yang terakhir penutup. Marilah kita tutup acara. Nah, penutup ya tadi. Langsung memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka atau kita awali acara kita pada kesempatan kali ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian atau acara yang kedua bisa, kemudian acara yang kedua selanjutnya bisa juga. Kalau selanjutnya bisa kita buat kata-kata yang seperti ini. Selanjutnya marilah kita dengarkan dan resapi bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kami. Siapa? Sebutkan orangnya. Atau saudari kami, sebutkan orangnya. Biasanya bisa nama kelas, dari kelasnya, atau asal dia di mana. Misalnya dari kepada saudari kami, misalnya Siti Migrofah misalnya, dari Tamiang Layang. Itu ini aja ya, humor aja ya. Jadi itu misal. Setelah membacakan kami persilahkan. Jadi kita memotong waktu dan tempat, kami persilahkan ya. Kalau sekarang sudah langsung saja kami persilahkan. Ketika sudah selesai, katanya Shadaqallahul Azim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata yang Qori'ah tadi. Langsung kita saut, Alhamdulillah, Shadaqallahul Azim, Shadaqallahul Azim, Shadaqallahul Azim, Shadaqallahul Azim. Semoga dengan pembacaan surah ayat-ayat suci Al-Quran tadi, baik saudari kami yang membaca ataupun kita semua yang mendengarkan mendapatkan taufik, rahmat, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ke acara selanjutnya yaitu laporan ketua pelaksana atau laporan dari ketua panitia pelaksana kepada yang terhormat Ustadz Ahmad, kami persilahkan misalnya. Nah, yang acara keempat kan penampilan-penampilan. Nah, ketika acara penampilan-penampilan ini kita berikan
kata yang berbeda daripada yang sebelumnya. Misalnya, kemudian acara yang keempat adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penampilan atau penampilan peserta Liga Bahasa Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Durus Shufiyah tahun 2021. Bisa. Atau kita nanti mana semangatnya, misalnya di sana ada putra-putri misalnya. Mana semangatnya putra? Mana semangatnya putri? Gitu. Baik, langsung saja kami panggil pembicara yang pertama atau peserta yang pertama atas nama. Tak sebutkan namanya, kami persilahkan. Jadi secara tidak langsung orang akan tepuk tangan. Jadi kita tidak perlu menggunakan orang, tepuk tangan, tidak. Dengan cara kita sudah power, dengan intonasi, kita bisa meninggi rendahkan suara kita, orang otomatis akan tepuk tangan. Nah, selanjutnya ketika sudah acara yang kelima, atau yang acara selanjutnya, yaitu pengumuman. Ya, acara selanjutnya yaitu pengumuman. Acara yang paling menegangkan untuk kita semuanya pada malam hari ini, atau pada siang hari ini, acara yang sangat menegangkan yaitu pengumuman pemenang atau pengumuman para pemenang pidato Liga Bahasa atau Liga Bahasa Sepondok Pesantren Ihya Ulumuddin Durus Shufiyah tahun 2021. Nah, itu sudah pengumuman, udah. Selanjutnya penutup. Ya, selanjutnya acara yang terakhir penutup. Marilah sama-sama kita tutup acara kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sekedar tampilan ya, acuan dari MC. Jadi silahkan digunakan atau diterapkan masing-masing sesuai dengan kemampuan kalian. Explore aja atau praktekkan saja semaksimal mungkin yang kalian bisa. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sharing pada hari ini. Jadi senantiasa belajar dan training di rumah dengan baik-baik. Dan mari kita tutup bersama kegiatan kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Demikian dari ana, dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.